Pemirsa, pelatih Timnas Indonesia John Hartman resmi umumkan 27 nama pemain untuk Piala AFF 2026 tapi di luar dugaan. John Hartman berani coret 5 pemain titipan dan panggil satu naturalisasi baru keturunan Belanda Kalimantan bernama Noah Lang, striker dari klub besar Turki Galatasaray, tapi hal ini membuat TMJ Malaysia mendadak membuat pernyataan aneh. TMJ menyebut keputusan John Hartman sangat konyol dan gak masuk akal sampai bikin fans Garuda marah besar. Di sisi lain, Noah Lang akhirnya angkat bicara soal proses naturalisasinya ke Timnas Indonesia berjalan lancar. Benarkah demikian? Jujur saja, saya nak terkejut pelatih Timnas Indonesia John Hartman buang wak panggil naturalisasi baru. Dan kalian wajib tahu bahawa Malaysia akan jadi juara Piala AFF 2026. Timnas Indonesia jangan harap juara ya. I am happy to be able to join the Indonesian national team. My father is from East Kalimantan, from Samarinda. I was contacted by Coach John Hartman to help the Indonesian national team win the 2026 AFF Cup for Timnas Garuda. I will fly to Jakarta today to meet with the Deputy Chairperson of the Indonesian Football Association, Ratu Tisha. Mantap banget dah, ini bisa menggemparkan sepak bola Asia Tenggara. Begini pernyataan cerdas John Hartman usai umumkan draft final 27 nama pemain Timnas Indonesia untuk berlaga di Piala AFF 2026. Dengan tegas, resmi coret 5 pemain titipan PSSI dan panggil satu striker baru keturunan Belanda Kalimantan bernama Noah Lang yang bermain di Galatasaray, Liga Turki. Tapi anehnya, reaksi konyol muncul dari TMJ Malaysia. Nekat sebut cara juara AFF itu bukan begitu, tapi membayar wasit. Di sisi lain, Noah Lang akhirnya angkat suara usai resmi dipanggil John Hartman. Benarkah demikian? Yuk simak video ini sampai selesai ya guys. Sports Story Indonesia. Yuk buat kamu yang ngaku pecinta olahraga Indonesia, wajib banget buat subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih ya guys. Dilansir dari situs web fiksi Garuda, tepat hari ini, Timnas Indonesia di bawah kepelatihan John Hartman telah mengumumkan skuad draft final untuk ajang Piala AFF 2026. Dalam keputusan yang cukup mengejutkan, Hartman berani mengambil langkah tegas dengan mencoret beberapa nama titipan Federasi PSSI. 5 pemain yang dicoret antara lain adalah Beckham Putra, Hoki Caraka, Mark Locke, Stefano Lillipali, dan Egy Maulana Fikri. Keputusan ini, meskipun menuai kontroversi, mencerminkan komitmen Hartman terhadap visi dan misi untuk membawa Indonesia meraih prestasi yang lebih tinggi di pentas sepak bola Asia Tenggara. Pencoretan 5 nama besar tersebut tentu saja mengejutkan banyak pihak. Di antara 5 pemain yang dicoret, nama-nama seperti Beckham Putra dan Egy Maulana Fikri memiliki sejarah panjang dengan Timnas Indonesia dan seringkali menjadi pilihan utama pelatih sebelumnya. Namun bagi John Hartman, seleksi pemain bukanlah soal siapa yang dikenal atau memiliki popularitas, tetapi siapa yang benar-benar bisa berkontribusi untuk tim dalam jangka panjang. Saya menghargai kontribusi yang telah diberikan oleh para pemain ini di masa lalu. Namun bagi saya, keputusan ini didasarkan pada kinerja mereka dalam beberapa bulan terakhir, baik di level klub maupun latihan bersama Timnas, ujar Hartman dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta. Timnas Indonesia membutuhkan pemain yang benar-benar siap dan bisa menunjukkan kualitasnya di lapangan, tanpa terpengaruh oleh faktor eksternal, apalagi saya benci pemain titipan PSSI, ujarnya. Keputusan Hartman untuk mencoret pemain-pemain yang dianggap sebagai titipan PSSI ini menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Beberapa pihak menilai bahwa Hartman ingin membebaskan diri dari pengaruh politik dalam seleksi pemain yang terkadang menjadi isu sensitif dalam tubuh PSSI. Tak hanya mencoret pemain lama, Hartman juga membuat keputusan yang cukup berani dengan memanggil Noah Lang, striker naturalisasi baru yang lahir di Belanda dan memiliki darah Indonesia dari ayahnya yang berasal dari Kalimantan. Noah Lang saat ini bermain di klub Liga Turki, Galatasaray, dan namanya telah mencuri perhatian berkat penampilan impresifnya di level klub Eropa. Noah Lang adalah pemain dengan potensi luar biasa. Kemampuannya di lapangan, terutama dalam hal kreativitas, kecepatan, dan insting mencetak gol, sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kekuatan lini serang Timnas Indonesia, ujar Hartman mengenai keputusan untuk memanggil Lang. Kami membutuhkan pemain seperti Noah yang dapat membawa dimensi baru bagi tim. Lang sendiri merupakan pemain yang cukup dikenal di Eropa, terutama setelah tampil cemerlang bersama klub-klub besar Belanda dan Italia, lalu kini bermain di raksasa Turki. Keputusannya untuk menerima tawaran naturalisasi dari Indonesia semakin menambah harapan bagi para penggemar sepak bola tanah air yang menginginkan prestasi lebih tinggi di ajang internasional. John Hartman memiliki ambisi besar dalam memimpin Timnas Indonesia.
Meskipun Indonesia belum pernah sekalipun meraih gelar juara Piala AFF, pelatih asal Kanada ini mengungkapkan bahwa ia merasa optimis timnya dapat berbicara banyak di turnamen tersebut. Dalam pernyataannya, Hartman mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi juara. Namun hal tersebut membutuhkan kerja keras, kedisiplinan, dan seleksi yang tepat dalam memilih pemain. Piala AFF adalah kompetisi yang sangat penting bagi sepak bola Indonesia. Meskipun tim ini belum pernah menjadi juara, saya percaya kita bisa mengubah sejarah tersebut, ujar Hartman dengan penuh keyakinan. Namun untuk mencapai hal itu, kami harus memiliki tim yang solid, pemain yang berkomitmen, dan sistem yang berjalan dengan baik. Saya akan terus mengevaluasi dan mengambil keputusan yang diperlukan demi kemajuan tim. Sebagai pelatih yang sebelumnya berhasil membawa timnas Indonesia mencapai babak gugur Piala Dunia 2022 di Qatar, John Hartman jelas memiliki pengalaman dan visi untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Ia telah mempelajari dengan seksama kekuatan dan kelemahan timnas Indonesia dan kini mulai merancang strategi untuk menghadapi tantangan besar di Piala AFF 2026. Saya tahu ini adalah keputusan yang sulit, tetapi saya harus mengutamakan kepentingan tim di atas segalanya, kata Hartman. Pemain yang saya pilih adalah mereka yang memiliki kualitas terbaik, bukan hanya di atas kertas, tetapi juga dalam hal dedikasi dan kerja keras. Saya yakin Noah Lang bisa cepat beradaptasi dengan gaya permainan kita. Dia sudah berpengalaman bermain di Eropa, dan kualitas yang dimilikinya akan sangat berguna untuk timnas Indonesia, ujar Hartman, menambahkan bahwa dia akan terus memantau perkembangan pemain tersebut. Keputusan John Hartman untuk membentuk timnas Indonesia yang lebih kompetitif di Piala AFF 2026 mencerminkan ambisinya untuk tidak hanya mempertahankan status quo, tetapi juga untuk membawa perubahan yang signifikan dalam tubuh sepak bola Indonesia. Dengan mencoret pemain-pemain yang selama ini dianggap sebagai bagian dari pemain titipan dan menggantinya dengan pilihan yang lebih berfokus pada kualitas, Hartman menegaskan bahwa seleksi tim dilakukan berdasarkan kriteria yang ketat dan murni untuk kemajuan timnas Indonesia. Sementara itu, di sisi lain, kontroversi baru muncul di jagat sepak bola Asia Tenggara setelah Tuan Muda Johor atau TMJ yang juga manajer timnas Malaysia melontarkan komentar pedas terhadap keputusan pelatih timnas Indonesia, John Hartman. Dalam sebuah wawancara yang memancing perhatian banyak pihak, TMJ menasehati Hartman mengenai cara benar untuk meraih gelar juara Piala AFF 2026. Menurut TMJ, jika ingin memenangkan Piala AFF, cara yang lebih efektif bukan dengan menambah pemain naturalisasi seperti yang dilakukan Indonesia, tetapi dengan menyogok Federasi AFF dan wasit. Dengan nada angkuh, TMJ menyatakan bahwa Malaysia meraih gelar juara Piala AFF pada 2010 berkat strategi yang lebih cerdas, yaitu menyogok AFF dan wasit, bukan dengan mengandalkan pemain naturalisasi atau cara-cara lain yang dianggapnya tidak murni. Jika John Hartman ingin benar-benar meraih juara Piala AFF, dia harus mengerti bahwa jalan tercepat adalah dengan cara yang lebih praktis. Menambahkan pemain naturalisasi memang bisa memperkuat tim, tapi itu bukan kunci sebenarnya. Kami dari Malaysia sudah terbukti juara pada 2010 karena kami menyogok Federasi AFF lalu juga menyuap wasit. Itulah cara kami juara. Kan AFF ini bukan agenda FIFA, jadi buat apa susah-susah naturalisasi? Kami tak perlu membuang waktu dengan naturalisasi. Kami tahu bagaimana mengatur semua aspek, termasuk pengaruh di belakang layar, ujar TMJ dengan nada meremehkan. TMJ yang dikenal dengan sikapnya yang kontroversial dan sering memicu polemik, sepertinya tidak merasa ragu untuk berbicara belak-belakan soal taktik yang digunakan Malaysia di masa lalu. Ia dengan jelas menyebutkan bahwa keberhasilan Malaysia meraih Piala AFF 2010 tidak hanya karena kualitas tim, tetapi juga karena dukungan yang diterima dari pihak luar lapangan, terutama terkait dengan hubungan yang erat dengan AFF dan para wasit. Sementara itu di sisi lain, Noah Lang, striker naturalisasi baru keturunan Belanda yang baru saja dipanggil oleh pelatih timnas Indonesia, John Hartman, untuk ajang Piala AFF 2026, mengungkapkan perasaannya yang campur aduk antara kebanggaan dan antusiasme setelah mendapatkan kesempatan untuk mewakili negara kelahiran ayahnya, Indonesia.
Pemain 24 tahun yang saat ini bermain untuk klub Serie A Italia, Napoli, ini mengungkapkan dalam sebuah wawancara eksklusif bahwa ia merasa terhormat dan bersyukur bisa menjadi bagian dari perjalanan sepak bola Indonesia. Saya sangat bangga bisa mengenakan jersey Timnas Indonesia. Ini adalah momen yang sangat spesial dalam karir saya, dan saya merasa terhormat bisa mewakili negara ayah saya di ajang besar seperti Piala AFF. Ini adalah kesempatan yang saya tunggu-tunggu, ujar Lang dengan penuh semangat. Lang, yang selama ini dikenal sebagai pemain yang memiliki gaya bermain cepat dan teknik yang mumpuni, merasa bahwa Piala AFF 2026 akan menjadi ajang penting dalam karirnya. Piala AFF adalah turnamen yang sangat bergengsi, dan saya bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Saya percaya dengan potensi yang dimiliki tim ini, kita bisa mencapai hasil yang luar biasa, tambahnya. Sebagai pemain naturalisasi, Lang menyadari bahwa langkahnya untuk bergabung dengan Timnas Indonesia mungkin menuai beragam reaksi. Beberapa pihak mungkin mempertanyakan keputusan ini, apalagi dengan berbagai pro dan kontra terkait kebijakan naturalisasi pemain. Namun, Lang menegaskan bahwa ia berkomitmen untuk menunjukkan kualitas terbaiknya dan tidak terpengaruh oleh kritik. Saya paham bahwa ada berbagai pendapat tentang pemain naturalisasi, dan saya menghargai setiap pandangan. Tetapi bagi saya, yang terpenting adalah memberikan kontribusi terbaik di lapangan. Saya ingin membuktikan bahwa saya layak berada di sini dan bisa memberikan yang terbaik untuk Timnas Indonesia, ujarnya dengan tegas. Lang juga menambahkan bahwa meskipun ia baru saja bergabung dengan Timnas Indonesia, proses adaptasinya berjalan dengan sangat baik. Semua pemain sangat ramah, dan kami sudah mulai berlatih bersama. Saya rasa kami sudah mulai membangun chemistry yang baik. Ada banyak pemain bertalak di sini, dan saya sangat optimis dengan peluang kita di Piala AFF 2026, tuturnya. Bagi Lang, bermain untuk Indonesia bukan hanya soal ambisi pribadi, melainkan juga tentang semangat tim yang solid. Saya ingin meraih kesuksesan bersama Timnas Indonesia. Ini bukan tentang saya pribadi, ini tentang tim. Saya ingin membantu Indonesia meraih prestasi yang lebih besar, dan saya yakin kita semua bisa melakukannya jika kita tetap fokus dan kompak. Dengan gaya bermain yang kreatif dan kemampuan mencetak gol yang tajam, Noah Lang dipandang sebagai pemain yang dapat menambah dimensi baru bagi serangan Timnas Indonesia. Kehadirannya di lini depan diharapkan bisa membawa Indonesia lebih dekat ke impian mereka untuk meraih gelar juara Piala AFF pertama kalinya. Lang menyadari pentingnya kehadirannya untuk membantu Indonesia bersaing dengan tim-tim kuat di Asia Tenggara seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Setiap turnamen pasti punya tantangan tersendiri, dan Piala AFF 2026 tentu tidak akan mudah. Namun saya percaya dengan persiapan yang matang dan semangat juang yang tinggi, kita bisa meraih hasil yang terbaik. Kami sudah siap untuk menghadapi semua tantangan yang ada, kata Lang dengan keyakinan. Noah Lang juga menegaskan bahwa tim Indonesia harus tetap menjaga rasa kebersamaan dan saling mendukung. Saya merasa kami adalah keluarga besar. Kita semua ingin membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi, dan itu dimulai dengan bekerja sama sebagai tim, tambahnya. Dengan kehadiran Noah Lang, Timnas Indonesia memiliki harapan baru untuk bisa berbicara banyak di Piala AFF 2026. Pemain naturalisasi ini memiliki kualitas yang diakui di level Eropa, dan kini ia siap untuk membuktikan diri di panggung internasional bersama Indonesia. Dalam wawancaranya, Lang menegaskan bahwa ia tidak hanya ingin sekadar berpartisipasi, tetapi bertekad untuk memberikan kontribusi maksimal. Saya ingin menunjukkan bahwa saya siap menghadapi tantangan dan memberikan yang terbaik untuk Timnas Indonesia. Saya ingin meraih gelar bersama Indonesia dan membuat penggemar sepak bola tanah air bangga, ujar Lang yang optimis Timnas Indonesia akan mampu bersaing di level tertinggi Asia Tenggara. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Kabar positif menghampiri pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, setelah Emil Audero kembali menunjukkan kelasnya di Serie A. Kiper andalan Indonesia itu tampil gemilang saat membela Cremonese menghadapi Genoa Minggu 15 Februari 2026. Laga memang berakhir 0-0, tetapi Audero jadi sosok kunci di balik hasil tersebut. Sepanjang pertandingan, ia tampil tenang dan sigap, mencatat 6 penyelamatan penting dari total 18 tembakan lawan, termasuk 1 peluang emas dari jarak dekat.
Penampilan impresifnya diganjar rating tinggi 9,3 dari SofaScore. Pelatih Genoa Daniele De Rossi mengakui timnya kesulitan menembus pertahanan Cremonese. Ia menyebut lawannya kuat secara fisik dan disiplin sehingga mencetak gol menjadi tugas berat. Pujian itu sekaligus menegaskan solidnya lini belakang Cremonese dengan Audero sebagai benteng terakhir. Performa konsisten di Liga Top Eropa ini jadi modal berharga bagi Audero di Timnas Indonesia. Dengan refleks kepenangan dan distribusi bola yang baik, ia kian mengukuhkan diri sebagai kandidat utama penjaga gawang Garuda. Jika terus stabil, Audero bisa menjadi pilar penting dalam ambisi Indonesia bersaing di level Asia. Satu lagi talenta keturunan Indonesia mulai mencuri perhatian, yaitu Jonathan Limbu. Pemain muda ini disebut memulai karir profesionalnya di klub Hong Kong, Sham Shui Po FC, setelah diperkenalkan resmi lewat media sosial klub. Sham Shui Po menyebut perekrutan Limbu sebagai langkah awalnya di level pro. Lahir di Indonesia, ia juga sedang mengurus paspor Hong Kong dan sebelumnya bermain di Liga Usia Muda setempat. Kabar ini memicu pembicaraan karena ia berpeluang membela Timnas Indonesia di masa depan. Limbu lahir di Kediri pada 28 Oktober 2005 dari ibu Indonesia dan ayah Nepal. Tingginya sekitar 172 cm dengan posisi utama winger atau gelandang serang. Ia tumbuh dalam sistem sepak bola Hong Kong, termasuk membela Hong Kong FC U18. Secara administratif, ia sudah memegang paspor Indonesia sehingga bisa membela tim nasional tanpa naturalisasi. Data Transfermarkt mencatat ia kini bermain di Liman U22 setelah sebelumnya menimba pengalaman di HKFC, klub Colts dan RCFC. Posisi alaminya sayap kanan, namun ia cukup fleksibel bermain di beberapa peran ofensif. Status kewarganegaraan membuatnya jadi opsi menarik bagi pelatih John Herdman dan tim pencari bakat PSSI. Ditambah kedekatannya dengan Indonesia, ia rutin pulang dan fasih berbahasa Indonesia, Limbu dinilai punya ikatan emosional kuat. Kini, perhatian tertuju pada konsistensi performanya di Hong Kong. Jika berkembang baik, bukan tak mungkin namanya masuk radar Garuda dan menambah pilihan pemain diaspora Indonesia. Media Belanda menyoroti fenomena unik Maarten Paes. Kurang dikenal di negeri kelahirannya, tetapi justru menjadi idola di Indonesia. Kiper yang baru direkrut Ajax dari FC Dallas itu ramai dibicarakan karena statusnya sebagai pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Sorotan muncul karena popularitas Paes di Indonesia dinilai luar biasa. ADNL mencatat unggahan perkenalannya bersama Ajax meraih sekitar 700.000 like di Instagram, jauh melampaui rekrutan lain seperti Alexander Zinchenko. Di Indonesia, Paes disebut punya daya tarik besar di kalangan fans muda. Media tersebut menilai tingginya interaksi ini tak lepas dari budaya digital Indonesia. Dengan ratusan juta pengguna media sosial, fans sangat aktif memberi dukungan lewat like, komentar, dan pesan. Rasa bangga nasional dan kuatnya komunitas supporter juga memperbesar efeknya. Bahkan saat bermain di MLS, interaksi Paes di media sosial termasuk yang tertinggi, hanya di bawah Lionel Messi. Ia mengungguli sejumlah bintang lain dan sempat masuk tim All-Star MLS 2024. Singkatnya, meski bukan nama besar di Belanda, Paes telah menjelma jadi figur populer di Indonesia berkat performa, status timnas, dan kekuatan dukungan supporter di era media sosial. Pelatih John Herdman mendapat opsi taktik baru setelah Jordi Amat tampil impresif di peran berbeda. Bek senior itu kini bersinar sebagai gelandang bertahan bersama Persija Jakarta. Perubahan posisi tersebut terbukti efektif. Amat jadi kunci saat Persija menaklukkan Bali United 1-0 di Super League Indonesia dan diganjar predikat Player of the Match. Ia tampil disiplin menjaga keseimbangan tim, memutus serangan lawan, serta rapi dalam distribusi bola. Amat sendiri mengaku senang bisa berkontribusi dari lini tengah. Peran barunya menuntut mobilitas dan pembacaan permainan tinggi. Namun, ia mampu menjawabnya meski sudah berusia 33 tahun. Kehadirannya juga menutup kekosongan yang sebelumnya kerap diisi Van Basten Sousa. Performa ini bisa berdampak ke Timnas Indonesia yang akan tampil di FIFA Series 2026.
Lini tengah Garuda sedang menipis setelah Tom Haye absen, sehingga fleksibilitas Ahmad jadi solusi menarik. Apalagi sektor bek tengah relatif padat, dengan Jay Itzes dan Kevin Dick sebagai andalan, serta pelapis seperti Rizky Ridho, Mace Hilgers, dan Justin Hubner. Dengan komposisi itu, menggeser Ahmad ke tengah bisa memberi variasi sekaligus menambah keseimbangan permainan Garuda. Nasib kurang beruntung menimpa dua pemain timnas Indonesia, Ole Romeni dan Elkan Bagot, saat tampil di putaran keempat FA Cup bersama klub masing-masing. Romeni membela Oxford United saat menghadapi Sunderland di Kasem Stadium. Ia memulai laga dari bangku cadangan karena pelatih Matt Bloomfield memasang trio Jean, Lancashire, dan Mills di lini depan. Oxford tertinggal lewat gol Habib Diarra pada menit ke-32. Romeni masuk menit ke-65 menggantikan Jamie Donnelly. Namun Oxford tetap kalah 0-1 dan tersingkir. Situasi serupa dialami Bagot bersama Ipswich Town. Ia dipercaya pelatih Kieran McKenna sebagai starter di posisi bek kiri saat melawan Wrexham. Ipswich kebobolan oleh Josh Windass pada menit ke-34. Bagot sempat mendapat peluang emas, tapi tembakannya melambung. Ia ditarik menit ke-73 untuk digantikan Jack Clark. Ipswich pun kalah 0-1 dan ikut tersingkir. Singkatnya, kedua pemain Indonesia harus mengakhiri perjalanan di Piala FA lebih cepat setelah klub mereka kalah tipis tanpa balas. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke teman dan sanak famili.